Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang muliakan para asatidz, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Pengulu, para ayahanda, mami-mami tiang, para sepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus juga kepada ketua dan seluruh pengurus Masjid Al-Amin Karangpanas. Ina amat yang selapu semeton jadi tiang yang hormati rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita semua nikmat tambahan umur, diberikan sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah di malam dan di tempat yang mulia ini kita semua kembali dapat isi dan manfaatkan kesempatan waktu dan kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yakni dengan kita sama-sama menunaikan ibadah yang sangat mulia, yakni adalah barusan kita sama melaksanakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kini kita berada di majlis ilmu yang dimana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan malam ini kiranya sebagai ajang kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Turmuzi dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa-siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya untuk mencari ilmu, untuk mempelajari suatu ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk kategori orang yang sedang ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk seorang yang mujahid fi sabilillah hatta yarji'a, sampai ia kembali. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, man kharaja yuridu ilman yata'allamhu, siapa yang keluar dari tempatnya untuk semata-mata menginginkan suatu ilmu yang ia akan pelajari, fatahallahu lahu baban ilal jannah, maka Allah SWT membukakan satu pintu menuju sorga. Wa farashat alaihil malaikah aknapaha, dan malaikat membentangkan dia punya sayap. Ini ya, karena apa? Karena sangat senang kalau sayapnya itu diinjak oleh orang-orang yang keluar menuntut ilmu. Wa shallat alaihil malaikatu samawat hattal hitan fil bahri, begitu juga malaikat-malaikat yang ada di langit berselawat, bahkan termasuk ya ikan-ikan yang di laut juga berselawat kepada orang yang thalabul ilmi. Jadi sungguh malam ini kita termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala,
yakni mendapatkan selawat malaikat dan juga mendapatkan selawat ya daripada ikan-ikan yang ada di laut. Bahkan juga seperti tadi sudah disiapkan untuk dipermudah proses untuk masuk surga. Mudah-mudahan amal soleh thalabul ilmi ini dapat kita laksanakan secara istiqamah sampai akhir hayat kita nantinya. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Tiang pelunggu sami sebagai manusia sosial tidak akan pernah terlepas dari yang namanya hukum muamalah niki. Di mana dalam hukum muamalah ada juga yang sering kali tiang perlu sami laksanakan ya, lakukan, kerjakan ya, dan ini juga sekaligus tidak terlepas dalam hidup kita, yakni yang disebut dengan isti'arah niki ini, pinjam meminjam niki ini. Oleh karena itu pada malam niki tiang iring pelunggu sami untuk kita sama-sama saling ingat mengingatkan bagaimana adab ya daripada orang yang meminjamkan, betul begitu juga adab daripada yang meminjam niki ini ya. Ya, karena niki juga tidak terlepas dari bagaimana ibadah kita niki ini. Kalau ya sebelumnya tiang perlu sami sering membicarakan tentang masalah ibadah ya, utamanya adalah tentang solat. Solat niki juga tidak akan pernah bagus kalau hubungan muamalah kita tidak bagus niki ini ya, ya. Oleh karena itu mari dalam kesempatan ini pertama kita ambil ya, kita sama-sama simak salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqtadahu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang ya, seorang laki-laki atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtadahu ya, di mana laki-laki itu datang untuk menagih niki, menagih hal yang telah dipinjam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aghlazu lahu, lalu laki-laki itu saat menagih, di mana nagihnya itu dengan cara goliz, kasar kepada Nabi niki, keras niki ini. Fahamma bihi ashabuh, sampai-sampai saat niki ya berkeinginan sahabat untuk membentaknya ya, untuk memarahinya ya. Faqala Rasulullah sallam, tapi Rasulullah SAW bersabda, da'uhu, biarkan dia ya, biarkan orang yang nagih ini kasar sama saya, caranya nagih kalau bahasa tiang pelunggu niki ini. Kenapa? Fa inna li sahibil haqqi maqalan, karena orang yang punya hak itu, orang yang punya barang niki ya, ada haknya untuk berkata-kata seperti itu. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, u'tuhu sinnan misla sinnihi, berikan dia, bayar ya, itu ya unta yang sudah saya pinjam seperti ya yang semisal ya, kasih itu unta yang seperti dulu saya pinjam itu. Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la najidu illa amsala min sinnihi, ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan ya unta yang ya sama seperti yang engkau pinjam itu, kecuali yang ada yang amsal, yang lebih tua, yang lebih besar, min sinni, dari umurnya niki ini.
Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, u'tuhu, berikanlah dia itu, ya, unta yang lebih besar itu. Fa inna khairakum ahsanukum qadaan, karena sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus caranya membayar hutang. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah ittifaq antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari, an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu rajulan, semoga memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulan, seseorang, samhan, yaitu yang bermurah hati, yang berlapang dada, iza ba'a, apabila ia menjual, wa idza ishtara, dan apabila ia membeli, wa idza iqtada, dan apabila dia menagih. Rawahul Bukhari, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis baru niki ada beberapa pelajaran yang dapat yang perlu sami ambil, ya. Pertama, kalau tiang pelunggu sami posisinya sebagai orang yang meminjam niki, sak nyingga niki, ya, maka pertama harus niki, ya, adabna etikana adalah, ya, al-wafa niki, amun bau niki tepati janji niki tepati janji, ya. Andai kata tiang perlu sami minjem barang, ya, misalnya 1 hari, ya, sehingga tambah nih sejeluh, oh berarti ya sejeluh niki, ini biaran sejeluh niki, yang namanya sejeluh adalah mulai terhitung dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, niki namanya 1 hari niki, berarti dendek yang liwat, ya. Kalau andai kata kita masih butuhkan, oh ngiring, ya, maka niki adalah, ya, kalau bisa minta tempo lagi nganu niki, ini, ya. Minta niki, ya, izin lagi niki, ini, ya. Niki adalah adab etika niki. Nah, begitu juga andai kata yang tiang perlu sami niki pinjem adalah uang misalnya, ya, maka niki juga masa baru, ya, dipastikan berapa minggu. Kalau andai kata sudah datang waktunya, maka kalau memang ada segera dikembalikan. Kenapa? Karena matlul goni zulmun niki, ini penundaan orang yang mampu mengembalikan hal yang dia pinjam niki, tapi sengaja niki ditunda-tunda, niki termasuk satu dosa kezoliman niki, ini, ya. Itu termasuk suatu kezoliman niki, ini, ya. Misal, ya, yang nyenggak kepeng nih pelungguh sebanyak 1 juta, janji tiang mau siang bayar nanti pada malam Ahad depan niki. Betul, sampai malam Ahad depan saya punya uang, tapi karena pelungguh anak ndak nagih niki, ini itu biasanya mendet tagihan det sahur niki, sengaja, ya, saya diam, ya, ngembalikan dah, ngomong napi untuk minta tempo tidak niki, ini pokoknya niat saya, besok sudah, ya, toh juga barangkali dia belum butuh. Ini kan masih perkiraan, ya, karena belum tentu orangnya ndak butuh, mungkin dia malu untuk nagih niki, tiang tahan ndak mau, tiang bayar dia niki, maka niki, ya, termasuk sudah suatu kezoliman buat tiang niki. Berarti tiang sudah termasuk melakukan dosa zolim yang tidak mengembalikan, ya, hak pelungguh niki, ya. Nah niki, jadi bisa utamakan masuk kalau bisa tepat waktu. Nah terus yang kedua, dalam hadis baru niki yang dapat yang perlu sami ambil, bila andai kata tiang pelungguh sami niki, ya, sifatnya yang meminjam, terus ketepatan terlambat sebentar niki, ini, ya, nah kita kembalikan, tahu-tahu datang yang nagih ini
dengan berkata-kata kasar niki si sumpah ite si nomeh ite niki maka niki ya adab teh jadi si peminjam niki adalah ndek tekanggo bales harus sabar ya. Niki Rasulullah SAW sendiri minjem seekor onta kepada sahabat niki seorang rojul niki tahu Nabi begitu datang niki waktu yang sudah ditentukan niki padahal hari itu dia mau dikembalikan oleh Rasul niki tapi terlambat sebentar datang dia duluan niki ngomel niki dengan kata-kata kasar sampai sahabat yang ada di dekat Rasul SAW niki marah niki memarahi yang nagih niki memarah bahasa ante milena jagur niki ya siapa nagih niki karena begitu kasarnya caranya nagih pada Rasulullah SAW. Tapi apa? Sahabat yang mau mukul orang yang nagih itu diperintah oleh Rasul, da'uhu, biarkan dia katanya ya. Ndak usah engkau layani, ndak usah engkau jawab perkataannya, ndak usah engkau ya ladeni apa yang dia katakan niki ini. Biarkan. Kenapa? Niki Rasulullah SAW menyatakan fa inna li sahibil haqqi maqalan. Karena dengan si bedui haknu ya ara maqalna ara ya kesempatanna untuk berbicara niki. Mun marah bahasa teh wajar ya. Ya hakna ngomeh marah nih karena saya punya hutang sama dirinya niki. Ade ang ye niki. Nah, dia tekanggu ning bales niki. Kenapa? Karena kalau tiang perlu bales niki pertama marsbu wah tabiang nyingga niki wah untuk membales budi jasanya ngebiang ite minjem no doang wah marsbu berhutang budi niki ya. Lagi kita buat dosa berarti ini marak sabar niki bendek teman bau balas kebaikannya dia malik niki temyak dosa niki. Makanya lebih apa? Sabar, tahan diri ini adab niki ya. Ade angwah karena ia ada haknya. Coba kalau andai kata dia tidak ada haknya sama kita, tidak mungkin dia ngomel ngono niki. Ya. Kalau andai kata marah 10 dia tidak punya barang atau tidak punya uang sama kita, tidak mungkin dia ngomel ngono niki. Jadi ya ada alasan ngomel niki. Ya. Kenapa? Karena ada haknya niki. Niki bagi kita yang meminjam marsi bro harus bersabar, tahan diri ngono niki. Ndak usah diladeni niki. Nah, lalu yang ketiga, yang keempat ya, adabnya kita kalau dalam hadis niki kalau bisa niki berikan segera yang sepadan, yang semisal niki. Mara baru andai kata itu nyingga ya manuk ukuran marsi bro andai kata anda tertimbang 5 kilo beratnya marsi bro kembalikan ayam yang beratnya 5 kilo niki ya. Andai kata kita beli beras apa pinjam beras niki 1 kilo maka marak sabaru niki kembalikan 1 kilo. Andai kata kita pinjam uang 1 juta kembalikan 1 juta niki yang pertama. Atau yang terbaik yang paling bagus niki bagaimana berikan dia yang lebih niki. Andai kata dia niki kita minjam 1 kilo, obiang wah ya sekilo lebih ngono niki. Sekilo seperempat ki atau sekilo setengah ngono niki. Ya si sahur niki. Itu boleh tapi dengan syarat tidak ada janji niki. Kalau kita janji, pinjam beras 1 kilo, jemaah saya kasih sida kembalinya 2 kilo. Ini termasuk riba niki. Termasuk riba kalau ada janji. Jadi yang berjanji ya, yang meminjam dengan yang dipinjangi ini sama-sama dia mustarikah fil ismi. Dua-duanya dapat dosa niki. Ya. Yang tadi mengembalikan, yang meminjamkan beras 1 kilo itu dosa. Kalau dia terima lebihnya tadi karena ada perjanjian, ini pun yang berjanji juga dapat dosa niki. Bagaimana dosa riba? Ar-riba sab'atun wa sab'ina baban. Riba itu memiliki 77 tingkat dosa. Aisaruha karrajul yazni ummaha. Paling rendah dosa riba itu seperti dosa seorang anak yang berzinah dengan ibunya niki. Dari 77 tingkat
dosa niki. Nauzubillahi min zalik niki. Nah, apa dasarnya tadi? Ini tadi Rasulullah SAW minjem onta, ketepatan tidak ada besarnya seperti onta yang dulu dipinjem. Kecuali yang ada kata sahabat, la najidu illa amsala min sinihi katanya. Ya Rasulullah, tidak ada onta yang seperti itu, yang besarnya seperti itu. Kecuali yang ada ini malah yang lebih besar, yang lebih tua niki. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tuhu, ayo berikan mereka dia katanya. Maka di sana kenapa? Fa inna khairakum ahsanukum qadaan, karena sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik caranya mengembalikan niki sikap bagi tiang peluru sami kalau meminjam. Nah, sedangkan kalau yang meminjamkan niki tadi hadis yang kedua ya, dari Jabir yang riwayat Imam Bukhari, kalau bisa kalau kita yang meminjamkan niki sila bersabar juga niki memiliki sifat sabar. Andai kata semeton jari tiang pelusami meminjam terus ya sampai batas waktu tidak bisa dikembalikan, kasih tempo niki ini. Dendek ngomeh daka jana daka narak hak tengomeh niki. Ya, walaupun kita punya hak untuk ngomel, marah si buruk niki untuk marah, tapi jangan sampai marah niki. Kenapa? Karena ini yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada seseorang yang memiliki sifat lapang dada, yang suka memaafkan, yang murah hati. Kapan? Pertama, idza ba'a, apabila dia berjualan, menjual niki. Wa idza ishtara, dan apabila dia membeli. Begitu juga wa idza iqtada, apabila dia menagih niki. Jadi kalau tiang pelusami menagih hak kita sama orang, terus di sana kita memiliki sifat tasamuh, kan perlu tasamuh nggih? Ya, kan sering terdengar ya. Biasa li pemakoman niki kata-kata tasamu dan takziah akan disampaikan oleh niki tasamu niki lapang dada, suka memaafkan niki ya. Nah ini niki mau doa, ya Allah berikan rahmat kepada seseorang yang memiliki hati yang suka memaafkan niki ya. Kepada memiapkan kapan? Niki diantaranya izak tado, apabila dia menagih niki. Saat baru ya nagih itu ya kepeng te ya tahu apa mohon maaf semeton dia narak man rezeki makin niki amun bubeng tiang nempo sebulan niki datang sebulan Malik niki ini Malik mohon maaf semeton ini musim corona niki selapu sepi niki ya beng kaji nempo kali setahun gama niki. Maka di sana kalau kita tetap tasamu onggih ya nita Allahu Akbar niki mau doa dari Rasulullah SAW, doa Nabi niki doa agar dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala niki. Ya. Jadi kapan saja kita memiliki sifat tasamu, waktu berjualan, waktu menjual, waktu membeli atau waktu nagih, itu secara otomatis langsung mau doa rahmat niki. Sementara niki doa rahmat niki adalah rahmat niki suatu hal yang sangat tiang pelusami butuhkan, baik saat makin di dunia niki, lebih-lebih nanti di akhirah niki. Mana rahmat niki termasuk tiang pelusami dapat kumpul malam niki, kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau tiang pelusami melakukan sholat berjamaah niki karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luwi dengan dia nemu rahmat Allah malam niki. Besok apalagi di akhirah niki. Itu yang sangat kita butuhkan. La tadkhulu al jannata, kalian tidak akan pernah bisa masuk surga niki.
Bi'amalikum, kalau tiang sami hanya sekedar mengandalkan amal soleh teh niki. Amun amal soleh teh tandelan ning tamu surga agak berat gini. Agak sulit. Kenapa? Pertama amal soleh teh karena si sekedih niki. Terlalu sedikit niki. Ya. Nah, yuk. Ya, andai kata amal soleh kita berbentuk salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 5 waktu. 5 waktu niki andai kata ya kita kerjakan 10 menit no pun habis suwi niki. Paling niki yang berisi kalau gitu hanya 50 menit niki. Dari 12 jam, 24 jam niki. Masih luian waktu ente tinduk kan waktu ente sholat niki. Tinduk coba ngonek lekan kelema ranjak musim corona malik niki. Lekan jam balu niki sampai jam 12 tinduk niki. Nanti mani badal isya niki. Jadi jam 8 sampai jam berapa nanti kita tidur. Tandalan amal soleh apa malik? Zikir. Hanya zikir itu kadang-kadang selesai sholat. Ya, baca tasbih tolong dah 10 kali, takbir tolong dah 10 kali, ngono niki. Tahlil tolong dah 10 kali. No pun amun niki. Amun ya selesai sholat Allahumma anta salam niki. Lagu amun selesai sholat lantas jalan niki. Dan arah was sempat niki. Zikir. Kita andalkan misalnya amal soleh kita baca Al-Quran. Ya, berapa kali kita baca Al-Quran dalam setahun? Niki julu niki. Li Ramadan doang. Atau setiap bulannya, atau setiap minggunya, atau niki. Beda dengan para sahabat. Allahu Akbar. Ada dulu sahabat bernama Abdullah niki. Sampai saat ditanya dia punya istri oleh mertuanya, wahai matuku, bagaimana ya pendapatmu tentang suamimu, katanya. Jawabnya apa? Oh, nikmat zauji, sepaling bagus semama adalah semamaku niki. Teketuan, ya, lima zatahkulina hada. Kenapa kamu berkata seperti itu? Apa alasan? Kembik nampu umparan semama paling bagus niki. Apa jawabnya? Munzu zawwajani ya lam yatok piroshi niki. Coba selama dia menikah dengan aku pira tahun, menikah kancaku, dia nuh baik kentuh lasahku niki. Sentuh lasah saya ndak pernah niki. Dia ndak pernah menyentuh saya punya ranjang niki. Terkejut niki mertuanya, ya. Mata ya malu zauj. Kalau gitu apa yang dilakukan oleh suamimu selama ini, katanya. Maka dijawab, Qur'al Qur'ana lailan wa Qur'al Qur'ana naharon. Nih. Ya, satu malam baca Al-Qur'an harus selesai 30 juz. Satu hari harus khatam 30 juz niki. 2 kali nak khatam sejulus sekelem niki. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini saya punya anak. Ya, bayangkan punya istri tapi tidak pernah diapa-apakan istrinya niki. Kenapa? Karena sibuk membaca Al-Quran tiap malam dan tiap hari. Targetnya pokoknya satu malam harus khatam, satu hari harus khatam. Dipanggil dia niki. Kalau gitu suruh menghadap. Sampai di hadapan Rasulullah SAW ditanya, kaifa qara'tal Quran? Gimana kau membaca Al-Quran? Maka dijawab, oh qara'tul Qur'ana lailan wa qara'tul Qur'ana naharon. Ya Rasulullah, tiap malam saya baca Al-Quran 30 juz. Tiap hari saya hatamkan juga itu 30 juz. Maka di sana akhirnya Rasulullah SAW memberikan, kalau gitu sekarang aku jatahkan engkau, ya, Iqra' Al-Quran likulli arba'ina yawman marrah niki. Baca Al-Quran itu sampai habis, ya, khatamnya itu khatam Al-Quran dalam 40 hari 1 kali niki. Dalam 40 hari sekali khatam sekarang niki. Tapi apa ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kalau 40 hari khatam Al-Quran sekali, betapa jauhnya diri ini dengan Al-Quran niki. Hanya apa? Oh kalau gitu Iqra' Al-Quran likulli salasina marrah niki. Baca Al-Quran itu sampai habis dalam
setelah 30 kali dalam per 30 hari 1 kali khatam niki. Apa Malik ya Rasulullah, amun 30 ya hari 1 kali khatam, saya lebih dari itu saya mampu katanya ya. Ini masih jauh diri ini dalam menghatamkan Al-Quran kalau 30 hari sekali niki. Apa nih Malik suruh, oh kalau gitu Iqra Al-Quran likulli 20 marrah niki. Baca Al-Quran seluruhnya dalam per 20 hari itu 1 kali khatamnya niki. Lagi meminta niki. Gak bayangkan sekenitip minta niki. Sampai apa? Sampai 10 hari kalau gitu. Hatamkan Al-Quran per 10 hari 1 kali. Ya Rasulullah 10 kali 10 hari. Ya hatam Al-Quran. Nih masih males hidapnya nih. Maka di sana kalau gitu baca Al-Quran kalau gitu setiap 7 hari 1 kali hatam niki. Sebenarnya dia mau minta lagi, tapi apa? Cukup sudah, ya. Karena kamu punya istri ada haknya buat dirimu katanya. Nu mule mele nampuk niki Ibu niki. Coba perpitu jelur sekali niki Ibu. Mule ning nendeng malik itian niki. Ya. Kan munite ja kelas itu sang masih kebalikan niki. Baca Al-Quran deh dalam seminggu sekali hatam. Nebu baik ke. Wah menu sebulan sekali. Berat nih, masih berat. Harus setahun sekali, hatam sekali nih. Setahun sekali deh. Harus coba-coba lah. Lagu masih cobaan nih. Masih percobaan nih. Nah ini coba begitu coba niki keadaan para sahabat yang begitu amal ibadahnya sangat luar biasa niki. Nah kalau kita niki masih niki. Nah makanya mun ta andalan semata-mata amal soleh marabruk niki masih sangat jauh. Makanya yang kita cari apa kalau gitu niki, di samping amal soleh yang kita lakukan niki yang kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala niki bisa kita dapatkan niki salah satu jalurnya melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bintin kedua niki saat membeli belanja niki sila tasamuh. Ya, misalnya memberuan tasamuh niki ya baru ya kurang isi ada timbangan itu beras atau ya si beliin niki wah maaf bewah ngono niki. Dendek pihak lalu jadi masalah. Toh juga nang tinik sugih ke sisi sekedi ngono niki. Ya. Ngono juga saat kita bisa berjual ngono niki ya milih terombok marak sabaru niki dengan sanu niki ini awah tono tasamu atau marak sabaru andai kata ya niki dengan no niki dia mampu isina penuhi marak baru ya mentanuang aji ya 10.000 misal semantan teman ternyata apa kurang kepeng 10.000 niki ada 1.000 budune wah maafkan wah si 1.000 no. Apa niki ada dalam hadis yang lain dari Huzaifah niki hadis riwayat Imam Muslim ya Rasulullah SAW ya bersabda niki utiyallahu ta'ala bi abdin min ibadihi atahullahu malan. Ini Huzaifah ya yang bercerita didatangkan Allah mendatangkan niki seorang hamba min ibadihi dari hambanya atahullahu malan yang telah diberikan harta niki. Ya, faqala lahu lalu ditanya hamba ini oleh Allah Taala, "Maza amilta fid dunya?" Apa yang kau lakukan? Engkau perbuat dengan hartamu ini dulu di dunia niki. Ya. Qala Huzaifah mengatakan wala yaktumunallaha hadisa. Saat itu Allah ya, padahal menurut Allah tidak ada yang tersembunyi, tapi marsi buru ditanya hamba ini juga niki ini ya. Padahal Allah sudah tahu niki. Qala menjawab hamba yang diberikan harta niki, ya Rabbi ataitani malaka. Ya Allah wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan aku hartamu. Harta yang aku dapatkan itu adalah Engkau yang punya ya Allah, bukan aku niki.
Terus bagaimana? Pakuntu ubayyi'an nas. Harta itu yang ku pakai modal untuk jual beli kepada manusia niki. Ya kadung ku berdagang niki nih. Terus wa kana min kholaqi, dan adalah dari kebiasaanku waktu jual beli itu bagaimana? Al jawas, suka memaafkan niki ini. Ya? Ya. Pakuntu atayasaru alal musir, aku suka memudahkan orang yang kaya. Misalnya orang yang mampu padahal nebayar marah si bro niki. Lalu marah bro si yang membayar niki atau sang beli niki dia milik penuhi. Marah si bro lega angku masih niki ini. Dia kuah pihak permasalahan lah marah bahasa ente niki. Terus apalagi wa unzirul mu'sir, dan aku suka memberikan tempo kalau andai kata orang itu mengalami kesulitan niki. Dia berhutang sama saya, terus tahu-tahu apa pas waktu perjanjian tidak mampu dia bayar, oh saya kasih tempo lagi, tidak saya paksa untuk harus membayar saat itu niki. Itu yang aku lakukan dengan harta yang kau telah berikan aku di dunia dulu niki. Hanya apa? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ahaqqu biza minka niki. Oh aku yang lebih pantas untuk melakukan hal itu darimu katanya niki. Aku ini yang akan memberikan kebebasan niki. Hanya apa? Langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tajawazu an ibadi. Ayo bebaskan, maafkan wah apa kesalahan-kesalahan hambaku ini niki. Orang-orang yang suka membebaskan orang niki atau memberikan orang keringanan itu besok diringankan oleh Allah SWT segala permasalahannya niki. Dengan samarak sibruk girang memaafkan seseorang niki, Allah akan maafkan kesalahan orang niki. Bahkan niki dalam satu hadis ya, riwayat Imam Turmuzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man anzoro mu'siron, siapa-siapa yang memberikan tempo kepada orang yang sulit membayar hutang, awadu'alahu, atau dia bebaskan niki ini, yang anggap lunas niki, ada yang dibayar wah niki ini lunas wah niki ini, maka apa yang ia dapatkan? Azallahullahu yaumal qiyamah tahta zilli arsy yauma la zilla illa zilluh niki. Maka kelak Allah akan memberikan dia naungan di hari kiamat di bawah naungan arasnya, yauma la zilla illa zilluh. Di saat itu tidak ada naungan kecuali yang ada hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar niki ya, dengan memberikan tempo atau apalagi lebih-lebih menganggap lunas otang orang niki. No coba ndak tanggung-tanggung niki balasannya niki akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saat itu niki. Panas matahari saat nundik tebus kita bayangkan karena jelu arak di atas otak, terus itu dalam keadaan bertelanjang bulat ndak pakai sendal lagi niki. Ini doang ya, panas ngone masih terasa malam niki. Ngumbe malik niki, hari kiamat, panasnya hari kiamat niki melebihi lekan 14 miliar derajat niki. Ini masih pira derajat nikman tolong dasa 40 panas niki. Karing sampai 14 miliar derajat niki. Tapi di saat itu marak sabaru dengan memiliki tasamuh, suka marak memaafkan, memberikan tempo orang yang kesulitan bayar hutang atau menganggap lunas niki di utang orang niki, Allahu akbar, dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bagaimana? Ini berarti adabnya kita sebagai orang yang memberikan pinjaman. Ya, kalau memang ada orang terlambat bayar utangnya atau mengembalikan barang yang ia pinjam niki, marasa baru niki. Ya, daka jak nara hakte untuk ngomeh, amun nebu dendek ngomeh ngono niki. Kenapa? Karena kasihan nanti ini janji yang luar biasa niki akan hilang ngono niki. Dek temau ngono niki. Jangan kita tuker marak baru niki. Ini ya, payung yang sudah disiapkan nanti di hari kiamat niki dengan kata-kata yang marsi buruk kasar ngono niki. Jadi niki itu kebulian niki.
Nah, lalu bagaimana syarat daripada pinjaman niki Bapak Ibu? Ini. Wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa ainihi jazat i'aratuhu niki. Ya, in kanat manafi'uhu atharon. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya bersama bako ainnya, tetap zatnya niki, maka bagaimana? Jazat i'aratu, boleh meminjemnya. Jadi dalam ibarat niki dapat yang Lusami mengambil ke pelajaran bahwa salah satu syarat ya barang yang dipinjam itu pertama harus ada manfaat. Ya, bisa berdua manfaat. Berarti kalau dia ndak punya manfaat, dia nak kanggo tesinggaan, kancen dia kanggo tesinggah niki. Ya. Lebih-lebih kalau dia mengandung mudorot niki. Sehingga meh pisau nih. Jadi apa? Niku kadung galah lu anu nih niki nih. Niki dia tekanggo pinjaman karena itu bukan sebagai manfaat, tapi itu membawa mudorot. Tidak boleh dipinjamkan. Kalau kita pinjamkan dapat dosa niki. Terus yang kedua syaratnya apa? Ma'a baqo ayanihi, harus ainnya kekal. Ndak habis ya, ndak berkurang niki. Berarti mohon maaf amun colok ditekanggu singgah colok di semendak. Soalnya colok niki baris apalagi coret niki kan? Ya. Ya berkurang niki. Ndak boleh pinjam niki. Berarti kalau kita minjem harus kembalikan. Andai kata ngonek pinjam telik tono 10 tolang, baris tulakan 10 tolang juga niki. Amun ngonek terpinjam ya 20, pas waktu kita pinjam si luik kadun dek nini eket niki ini. Tulakan 5. Oh, berarti pira 15 utang niki. Ya. Jadi harus apa? Akadnya yang diubah. Kalau gitu apa? Minta kan niki. Endang apis kedi. Ya, atau maras buruk pinjam lagu maras buruk waktu ngembalikan minta ikhlas. Ikhlasan nggih 5 biji buruk bayatku. 5 tolang buruk kadungku niki. Karena niki syaratnya harus yang zatnya kekal niki ini ma'a baqo ainihi. Harus niki zatnya tidak berkurang. Sabun berarti juga dia debut sehingga sabun niki. Sehingga sabun sekali awak. Ngene tebal nah ya. Si kuat sabun tipis jadi niki. Waktu kembali niki. Berarti itu ainnya ndak anu niki. Lilin juga dia debut sehingga lilin niki. Berarti kalau kita pinjam lilin 1, oh berarti nanti kembalikan. 1 utuh pir jengkal belon niki. Karena kalau kita pakai maras suwe niki ya, tadi waktu minjam 1 jengkal, pas letono ya, waktu kembalian setengah jengkal, telang berarti niki niki masih berotang namanya niki. Ya. Benar? Motor ya, motor singgah kan? Bensin dia tahu menyinggap bensin deh. Ya. Motor tulakan motor niki ini. Ngombe bensin ngendang halal niki. Ya. Kan motor ya singgah jelas motor kan tulakan teh niki ini. Ya. Utuh niki kan. Anggo singgah motor niki ini. Ngombe bensin ngendang halal niki. Ya. Namun dek beliang lebih bagus. Kembali mas seburu andai kata ngonek jarum nilai 5 tahun nah niki ini. Pas muliang le 10 tu toloang niki. Ya. Ngonek seliter anu nah niki ini. Ya, waktu ente singgah. Oh, bares waktu kembaliang adiknya 2 liter isi nah niki. Kenapa? Mara buruk hadis menyatakan ya khairukum ahsanukum qodoan niki ini. Sebagus-bagus cara kalian meminjam itu adalah niki orang yang paling bagus caranya mengembalikan. Ini ndak baris balik nah niki ini. Bro waktu na minjam pol niki jarum nah niki ini. Tulak-tulak lek merah tahu nah niki ini. So ya. Ini berarti ya
ya, dengan tidak bersyukur niki. Nabi dalam ayat Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha nih. Apabila ada seseorang ya melakukan kebaikan sama kita, penghormatan niki atau kebaikan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik niki. Kalau enggak aw rudduha sepadan niki. Mone marasa baru niki waktu nabi yang ita kebaikan masuk minjam motor ya katakanlah liang kedua tahun baris paling dek liang kedua wah ngono niki ndak ada sampai kurang niki ya. Tapi kalau memang itu lebih marasa bro itu lebih bagus ngono niki itu khairukum ya ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik caranya mengembalikan niki. Nah terus ya watajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Boleh meminjam itu dengan kata-kata mutlak secara umum au muqayyadatan bimuddah atau ditentukan dia dengan waktu. Ya. Ya, sehingga ya motor deh wah sehingga wah luaran namanya secara mutlak ya. Ya. Atau marasa baru dengan ketentuan ya. Sehingga motor dia 2 jam lalu berarti 2 jam niki ini dendek yang lebih niki ini amun lebih ngendang redo mohon maaf terlambat yang kembalikan niki monet yang berjanji 2 jam ya berarti kalau kita ndak minta redo ya niki marah sabaru niki dosa ya niki ya ya. Nah terus wahya mudmudatun alal musta'ir biqimatiha yauma talafiha. Andai kata barang yang dipinjam itu sesuatu hal yang dipinjam niki rusak, maka orang yang meminjam niki harus menggantinya dengan harga pada waktu rusaknya. Nah ini hati-hati niki nih, soalnya sering jadi masalah. Ya. Laik motor nu waktu nu beli aji 10 juta, lagu pas waktu nu singgah nu ajina 5 juta niki, tunu tu neside, pira sih anda berhenti? Nih aji 5 juta ndek nu berganti aji 10 juta yang di sana kalau dia pakai harga pada waktu rusaknya niki. Sebaliknya dulu barang yang dipinjam itu harganya 10 juta ya, pas waktu dipinjam rusak dia niki, pas waktu rusaknya harganya 100 juta berarti ruginya 100 juta. Dia kanggo mengatakan, lah ini kan motornya 10 juta sih dah, atau barang si singgah aku ini 10 juta aja, ini ke 10 juta seperti ndah. Tapi di sana adalah dihitung harga waktu niki minjemnya niki, ya, harga minjemnya ya. Nah terus ada jadi masalah, mangke niki ya sering terjadi. Ada dulu orang minjem uang sebanyak 30.000. Laik, andai kata 30.000 laik no, waktu no, amun membeli tanah mau ia telung dasar niki. Tahu-tahu saat niki mangkin, ya, genti 30.000 niki. Nengke 30.000, mohon maaf dendek 2 jengkel niki. Ya, anu doang dia mau tanah doang dia mau niki seargo niki. Nah berapa yang dia harus kembalikan? Oh tetap 30.000. Jadi karena yang dia pinjam niki, ya, walaupun sudah apa namanya wah berbeda harga ngono niki. Karena nilainya dulu marsbu singgah 30.000 ya dia kembalikan sekarang 30.000. Nah beda masalah ya. Meh singgah kepeng 30.000. Ke ndak punya uang aku lagu arak nih bangket nih ya tolong dasar luwe nah niki ning wah me ku singgah bet tanah nih si tolong dasar lagu jualan aku niki ning nah misal niki ya. Terus jualan aku yo ku singgah no tanah no tentu tanah no jual nah niki ya karena pesuruh nih niki terus apa oh nih kep yang bayar tanah si singgah dan no nih tolong dah 1.000 niki ning nah dia naman sahur tahu-tahu nengkena bunyawur niki. Pira sih kembali yang kira-kira niki. Apakah telung dah 1.000 kepeng si terima na atau tanah telung dasar niki?
tanah tolong dasar niki. Terserah ada kaji pira miliar rajin niki. Karena tanah yang dipinjam. Ini soalnya sering terjadi masalah makin niki. Jadi tergantung apa yang dia pinjam ngono niki. Kalau misalnya dia minjam uang, aukah ya? Ini beswah kubeng kepeng singgah tolong dah 1.000 ya. Ya, lagu ya bas ya ku jualan tanah nulun ya. Ya bit si tolong dah 1.000 nu kan yang di singgah nih. Ya orang minjam uang, marsi buru. Dak aja menjual tanah lain tolong dah sare niki ini. Nah, tetap berarti uangnya yang akan dia pakai jadi patokan niki. Jelas niki nggih? Ya. Jadi kembali andai kata marak sabaru niki ada barang yang dipinjam terus rusak, terus terpaksa ndak ada yang kita pakai ganti niki harus pakai harga, maka niki harganya berpatokan pada hari rusaknya, bukan harga barang waktu jual waktu belinya niki. Tapi harga barang waktu rusaknya. Amun muda oh berarti agak ya, amun mahal agak rugi niki. Jelas niki nggih? Nah nikilah termasuk hukum ya, kalau kita ndak pernah kaji nih ya ampun nebau datang kadang-kadang sampai polisi nih ini ya, ditangani oleh aparat lah nih soal piran dia kumilit teruginin 10 juta soalnya lain nih beri yang kuji tolong dah 1 juta nih kini harus rugi tolong dah 1 juta, sementara itu bukan demikian hukum Islam nih. Kalau hukum seperti tadi nih ya harus ganti rugi sesuai dengan harga waktu rusaknya. Jelas niki? Nah, barangkali niki ada masalah sebelum tertutup. Ya. Ya. Jadi kalau kita dititipin sesuatu, dititipin uang, terus sementara yang menitip niki memberikan kebebasan buat kita. Ya, nih, ya. Ya, uang ini saya titip, ya, kasih ya. Kasihkan saya si A misalnya. Nah, dan selama engkau sida belum ketemu sama dia, silakan kalau mau dipakai pakailah dulu. Tapi ingat nanti kalau sudah ketemu harus ya dikasih amanat ini. Nah, kita manfaatkan itu boleh niki. Karena ada izin niki. Tapi kalau ndak ada izin ya tidak ganggu niki. Kalau andai kata terjadi harus minta redo. Karena syarat daripada barang yang diambil manfaatnya itu harus ada izin daripada pemilik niki. Itu syaratnya niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, yang ada pertanyaan sedikit berkaitan sama kasus hutang piutang. Di zaman dulu, ini di sekitar tahun 60-an, yang baru lahir waktu itu, jadi akan dibentuk sebuah kampung. Nah, kampung itu menginginkan nantinya adalah membangun masjid. Nah, pada saat itu ada 7 tokoh. 7 tokoh ini mengeluarkan sama-sama 10 kilo. Nah, sehingga dia punya dibentuklah yang tadi itu namanya pauman, kan? Pauman perkumpulan. Nah, pauman ini adalah pauman masjid. Nah, dari 70 kilo yang terkumpul itu 7 tokoh ini mengatakan bahwa apabila nanti di antara kita ada yang butuh atau kekurangan untuk kita makan, maka 70 kilo ini boleh kita pinjam. Tetapi harus ingat karena ini adalah untuk masjid, maka kalau pinjam 10 kilo ya setahun kemudian nanti tambah dia untuk kas masjid menjadi 15 kilo. Nah, ini kasusnya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian, ya, anggap saja 10 tahun kemudian, hal semacam itu diikutilah di kampung tersebut. Kalau ada yang pinjam 1 ton, maka setahun kemudian dikembalikan menjadi 1,5 ton.
Nah seperti itu. Nah, mohon terkait sama kasus nih untuk berikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kalau merujuk daripada hadis yang tadi ya kalau Rasulullah SAW memberikan ya ganti rugi onta yang lebih besar karena tidak ada perjanjian ya, sehingga Rasulullah SAW menyatakan apa? Khairukum ya fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik caranya mengembalikan. Niki dijelaskan bahwasanya ya hal ini baru boleh dilakukan kalau tidak ada perjanjian niki. Tidak ada perjanjian. Ini dulu kalau hukum dasar ya. Itu tidak boleh kalau ada perjanjian. Nah, ini sehingga sekilo jemaah kuliah sekilo setengah itu tidak boleh. Nah, terus sekarang gimana ini kalau misal untuk masjid mana baru niki dan itu memang sudah diperuntukkan untuk boleh siapa saja minjem misalnya. Boleh enggak dia ya memberikan ya pinjaman marsi brut terus nanti dia bayar lebih? Boleh, tapi tetap jangan pakai ada janji. Jangan pakai ada janji. Jangan nanti misalnya dari pihak panitia, ayo kalau sudah mau pinjam ini anu masjid ada, tapi kalau sudah sanggup nanti 1 balik 2 saya kasih. Itu tidak boleh juga walaupun itu masjid. Kalau ada perjanjian ya. Tapi kalau memang ini sudah pinjam sudah, nanti terserah ya. Sida pokoknya ya kembalikan pada waktu yang sudah ditentukan misal. Karena ini memang kas masjid diperbolehkan untuk minjam misalnya. Tapi ada kas yang tidak boleh dipinjam ngono kan. Kalau memang itu sudah disepakati ini kas boleh dikembangkan oleh pihak marsi buruk karena sudah tertentu orangnya. Ngono niki ini ya. Nah, maka tidak boleh karena itu sifatnya kembali adalah untuk tolong menolong ngono niki. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oh, maka berarti kalau memang itu dasar tetap kembalikan kepada sesuai dengan yang punya. Sesuai dengan yang dipinjam. Tapi kalau dia ikhlas menambahkan lebih, inilah karena ini masjid kan ya. Udah saya ikut beramal juga itu sangat lebih bagus. Yang penting jangan nanti itu oleh pihak panitia ya, kalau enggak bayar lebih terus ditagih. Apa di sana dalam Al-Qur'an? Wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa niki tadi. Ukuran lebih arak karing berapa niki ini? Itu yang belum dia bayar, tinggalkan niki ini. Kalau memang menjadi orang beriman. Walaupun niki adalah sifatnya tempat sosial niki. Ya, kenapa? Karena jangan-jangan nanti seperti itu dijadikan dia sebagai pembelajaran buat orang lain. Ngombe, no doang masjid kan kanggo tenyingga 1 juta berjanji tu sulit 2 nih. Otomatis jemaah menarak dengan minjam itu yang dia pakai oleh masyarakat hukum. Ya, ayo kalau sudah sanggup minjam saya sama saya 1 ulit 1,5 niki daripada di masjid niki nih. Ya, amulet tono kan sekit ulit 2 niki menakut ini sekit ulit sekit setengah niki nih. Otomatis nanti akan menjadi berubah hukum jadi ini. Ya. Otomatis kalau sudah menjadi berubah hukum, niki panitia yang salah jadi neng balik niki. Wah itu mengubah hukum jadi neng. Jelas ini. Yang penting jangan sampai itu ditekan niki. Ayo kalau sudah mau minjam 1 kembali 2 saya kasih. Amun dah wande nih. Itu tetap salah walaupun itu sifatnya ke masjid. Kenapa? Karena ini yang dikhawatirkan nanti orang-orang pasti akan mengambil patokan hukum yang berlaku di masjid niki. Dan pasti juga masjid yang tumbuh marasibur lekan hal-hal yang tidak baik, baris keberkahan yang hilang niki. Kan ya niki si ibaratan niki orang yang membangun sesuatu yang mulia dengan menggunakan ya barang-barang yang subhat, lebih-lebih yang haram, itu ibaratnya dia membangun dengan kotoran niki. Mari tembiak masjid isi tin sampi jadi niki. Yang akhirnya jemaah dengan aman nyaman, hidap dengan ibadah itu niki ini.
Ya, dengan gelisah tamu masjid niki akhirna niki. Coba ayo perhatikan niki tiang pusami antara masing-masing masjid itu kan berbeda-beda hidup niki. Itu ada apa? Padahal di sana masjid sama niki. Tapi kenapa kalau di sini tempat kita ibadah nyaman hidup? Di suatu tempat kok makan gelisah niki. Itu kadang-kadang keberkahan itu juga di sana. Ya. Nah, niki. Lebih baik apa? Wa muntamilan putar dengan cara yang baik. Oh, kas marsibru misalkan, tapi kas yang boleh diputar ngono niki ini ya. Nah, marsibru ya, buatkan misalnya ruko ngono kan, sewakan nanti hasilnya iya marak baru ngono niki ini. Atau belikan sawah niki kan. Nanti dari sawah no marsibru ada penggarapnya tetap ada hasil kembali ngono kan niki ini. Ada istilah mukhabarah muzaraah ngono niki. Itu dipakai ngono niki ini. Daripada kita pakai simpan pinjam terus bayar lebih ngono niki. Jelas iki nggih? Ya. Ya, yang penting tidak ada janji lah seperti tadi ya, jangan ditekankan ya. Itu terutama mohon maaf niki itu untuk dana sosial lah istilahnya ngono niki. Kas yang menjadi dana sosial niki. Waalaikumsalam. Peminum. Oh iya. Iya. Jadi kalau salam niki pertama ya, kalau di kendaraan ya dengan pejalan kaki jelas yang berhak untuk melepas salam itu adalah yang pakai kendaraan. Bukan yang pejalan kaki niki ini. Yang paling berhak niki ini. Walaupun dia itu sifatnya orang lebih mulia ngono niki ini. Itu dia ngono niki ini. Tapi tetap ya mengelepas salam itu hukumnya sunnah, ya menjawab salam hukumnya wajib. Tapi di sini lebih besar pahala sunnahnya dibandingkan pahala wajibnya ngono niki ini. Yang melepas salam itu yang lebih paling abdol ngono niki ini. Tapi kalau dari sisi adab yang paling berhak itu adalah yang di atas kendaraan. Terus antara yang duduk dengan yang berdiri, jelas yang berdiri itu yang berhak untuk melepas salam. Tapi yang dikata yang duduk duluan, bagus, berarti dia namanya mau berlomba dalam kebaikan. Ingin mendapatkan sunnah tapi pahalanya yang lebih besar. Jelas ini? Namun biar kata orang yang peminum marah buruk terlepasin salam, dia jadi masalah ya. Sebagai doa kalau yang penting dia adalah orang muslim niki ini. Namun dengan non muslim tidak terganggu ngono niki ini. Tidak boleh kita lepaskan salam. Cukup salam secara umum. Selamat pagi ngono niki ini. Selamat siang, selamat malam. Dia malam doang tuh selamat, sang baris tuh mampus niki ini. Jelas ya? Ya karena waktu barangkali niki mau ampura niki kelebihan jadi niki ya. Tunas maaf sehelas-helasnya, tidak ada maksud yang mengguri pelungguh, tapi ya kita sama-sama ya tawassabil haq wa tawassabil sabr. Sekali lagi sebagai kesimpulan yang dapat kita sama-sama ambil, jadi bila kita sifatnya pihak peminjam, sila amunebut bersabar, biang dengan tempo bahkan paling bagus biang anggap lunas, itu paling bagus kalau kita mau mengharapkan niki, walaupun ada hak kita untuk ngomel ngono niki ya. Nah, tapi seperti tadi kalau kita dari pihak yang meminjam, kalau diomelin marsibur harus tetap sabar, dia terganggu balas omelan dengan niki ini ya. Dan marsibur berusaha untuk kembalikan dengan tepat waktu ya. Kalau enggak marsibur minta ridho dan cara mengembalikan dengan yang lebih baik di sana. Nah barangkali ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Fatahallahu alaina wa alikum putul arifin wa babal ilmi wal ma'rifah wal barakah wal istiqamah wa ja'alana wa iyyakum min husnil khatimah bi asraril Fatihah. Bismillah.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.